Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, sahabat TV Ijrah Terusan. Kali ini kita akan membahas tentang seorang ulama dunia alisan dari Sumatera Barat, yaitu Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani salah satu ulama keturunan Indonesia yang menjadi benteng ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, merupakan ulama yang sangat dihormati di dunia. Bernama lengkap dengan Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, lahir di kota Mekah pada tahun 1915 dan wafat pada tahun 1990. Beliau adalah seorang muhaditsin dan juga seorang ahli ilmu fikih, ahli tasawuf, dan kepala madrasah Darul Ulum yang siswanya banyak berasal dari Indonesia. Jumlah karya beliau mencapai 97 kitab, diantaranya 9 kitab tentang ilmu hadis dan 25 kitab tentang ilmu dan usul fikih, 36 buku tentang ilmu falak, dan sisanya tentang ilmu-ilmu yang lainnya. Syekh Abu Al-Fadiyat Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, ulama Mekah yang nenek moyangnya berasal dari Sumatera Barat, adalah sosok ulama Indonesia yang namanya terukir dengan tinta emas karena keluasan ilmu yang dimilikinya. Beliau bergelar dengan Al-Mufsid Dunya atau ulama ahli sanad di dunia. Keahlian dalam hal ilmu periwayatan hadis ini, maka banyak para ulama-ulama dunia berbondong-bondong untuk mendapatkan ijazah sanad hadis dari beliau. Bahkan Al-Hammah Habib Syagaf bin Muhammad Asyagaf, salah seorang ulama dan waliullah dari Tarif Abdul Maut, sangat mengagumi keilmuan Syekh Yasin Al-Fadani hingga menyebut Syekh Yasin Al-Fadani dengan Syayutiyu Zamanihi, Imam Al-Hafiz Asyayuti pada zamannya. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Faid Alam Ad-Din Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, lahir di Mekah tahun 1915. Sejak kecil Syekh Yasin sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Bahkan menginjak usia remaja, Syekh Yasin mampu mengungguli rekan-rekannya dalam hal penguasaan ilmu hadis, ilmu fikih, bahkan para guru-gurunya pun sangat mengagumi beliau. Syekh Yasin mulai belajar dengan ayahnya Syekh Muhammad Isa, dilanjutkan dengan Asyayutiyah, guru-gurunya antara lain Syekh Mukhtar Usman, Syekh Hasan Al-Masyayyad, Habib Muhsin bin Ali Al-Musawwa. Sekitar tahun 1934 terjadi konflik yang menyangkut nasionalisme. Direktur Asyayutiyah telah menyinggung beberapa pelajar asal Asia Tenggara, terutama dari Indonesia. Maka Syekh Yasin mengumumkakan ide untuk mendirikan madrasah Darul Ulum di Mekah. Banyak dari pelajar Asyayutiyah yang berbondong-bondong pindah ke madrasah Darul Ulum, padahal madrasah tersebut belum lama didirikan. Syekh Yasin menjabat sebagai wakil direktur madrasah Darul Ulum Mekah. Di samping itu, Syekh Yasin mengajar di berbagai tempat, terutama di Masjidil Haram. Materi-materi yang disampaikan oleh Syekh Yasin mendapat sambutan yang luar biasa, terutama dari para pelajar asal Asia Tenggara. Syekh Yasin juga dikenal sebagai sosok ulama yang sering minta ijazah dari para ulama-ulama terkemuka, sehingga beliau memiliki sanad yang luar biasa banyaknya. Selain itu, yang sangat menarik adalah sosok Syekh Yasin Al-Fadani adalah kesederhanaannya. Walaupun beliau seorang ulama besar, namun beliau tidak segan-segan untuk keluar masuk pasar memikul dan menenteng sayur mayur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan memakai kaos oblong dan sarung. Syekh Yasin juga sering nongkrong di warung teh sambil mengisap sisah atau disebut dengan rokok Arab. Tak ada seorang pun yang berani mencela karena ketinggian ilmu yang dimiliki oleh Syekh Yasin Al-Fadani. Jika musim haji tiba, Syekh Yasin Al-Fadani mengundang ulama-ulama dunia dan pelajar untuk berkunjung ke rumahnya hanya untuk berdiskusi, dan tak sedikit dari para ulama yang meminta ijazah sanad hadis dari Syekh Yasin. Namun, biarpun lewat dari musim haji, rumah Syekh Yasin Al-Fadani pun selalu ramai dikunjungi oleh para ulama dan para pelajar. Ulama kelahiran dari abad 20 ini menghasilkan karya-karya yang tak kurang dari 100 judul, yang semuanya tersebar dan menjadi rujukan lembaga-lembaga Islam, pondok pesantren, baik itu di Mekah maupun di Asia Tenggara. Susunan-susunan bahasa yang tinggi dan sistematis serta isinya yang padat menjadikan karya Syekh Yasin Al-Fadani banyak digunakan oleh para ulama dan pelajar sebagai sumber referensi. Di antaranya adalah Fathul Alam, syarah dari kitab hadis Bulughul Maram, Ad-Durrul Al-Mahdufi, Syaratis Sunan, Abu Daud 20 jilid, Nail Al-Ma'mul Asy-Syaih ala Ulum Al-Usul Fiqh, dan juga ada Fawaid Al-Janiyah ala Al-Qawaidul Fiqhiyah, dan masih banyak karya-karya beliau. Beliau banyak dipuji oleh para ulama dan para gurunya, seperti ulama hadis bernama Syed Abdul Hadid Al-Ghumari
menjuluki Syekh Yasin sebagai ulama kebanggaan Hurmain atau Mekah dan Madinah. Profesor Dr. Ali Jum'ah, salah satu mufti Mesir, dalam kitab Asyifiyahnya Al-Imam Al-Majuri A'la Jawair Al-Tawhid yang ditakhid mengatakan bahwa dia mendapat ijazah sanad dari Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Muhammad Zainuddin sewaktu mengajar di Madrasah Asy-Syazuliyah mengalami kesulitan dan memaksa dirinya membolak-balik berbagai kitab-kitab yang relevan. Namun setelah terbitnya kitab Qawaidul Fiqhiyah karya Syekh Yasin Al-Fadani, menjadi ringanlah segala bentuk kesulitan yang biasa ia alami waktu mengajar. Syekh Yasin juga sering mengadakan kunjungan-kunjungan berbagai negara, terutama di Indonesia yang merupakan asal dari nenek moyangnya. Tak sedikit dari para ulama yang bertemu Syekh Yasin ingin dianggap murid oleh beliau dan minta ijazah sanad. Kejadian yang menarik adalah sewaktu Syekh Yasin berkunjung ke Indonesia, banyak dari para ulama dari berbagai daerah di Indonesia berbondong-bondong menemui Syekh Yasin untuk dianggap murid. Salah satunya adalah Kiai Syafi'i Ahdim, Kiai Syafi'i Azmi. Kiai Syafi'i datang menemui Syekh Yasin Al-Fadani untuk diangkat sebagai murid. Namun Syekh Yasin menolaknya, bukan karena tidak suka atau ada hal lain. Namun Syekh Yasin menganggap bahwa dirinya tidak pantas menjadi guru, dan beliau mengatakan bahwa beliaulah yang pantas menjadi murid Kiai Syafi'i Azmi. Syekh Yasin menilai bahwa kedalaman ilmu yang dimiliki Kiai Syafi'i Azmi tak diragukan lagi. Kiai Syafi'i Azmi begitu terkenal namanya di Mekah sebagai sosok ulama Indonesia memiliki keluasan ilmu. Begitulah sosok Syekh Yasin Al-Fadani yang sangat menghargai para ahli ilmu. Syekh Yasin Al-Fadani tampil sebagai sosok ulama yang mampu mencetak murid-murid yang sangat mencintai ilmu. Di antara murid beliau adalah Syekh Muhammad Ismail Az-Zaini Al-Yamani, Syekh Muhammad Mukhtaruddin, Habib Hamid Al-Qaf, Kiai Ahmad Damuri dari Banten, dan Kiai Abdul Hamid dari Jakarta, Kiai Maimun Zubair dari Rembang, Kiai Sahal Mahfuz dari Panti Janteng, Kiai Ahmad Muhtohar dari Marenggang Demak, Kiai Ahmad Muhajirin dari Bekasi, Kiai Haji Zaidi Muhajir, Kiai Syafi'i Azami. Di antara murid-murid yang pernah berguru dan mengambil ijazah sanad hadis dari beliau adalah Al-Habib Umar bin Muhammad dari Yaman, Profesor Dr. Syekh Ali As-Sabuni, ulama ahli tafsir Syam, dan Dr. Muhammad Hasan Ahdi Masyik, dan Syekh Ismail Zain Al-Yamani, Profesor Dr. Ali Jum'ah Mufti Mesir, Syekh Hasan Al-Khatiriji, Tuan Guru Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani Kalimantan, dan lainnya. Masih banyak murid-murid beliau yang tersebar di pelosok penjuru dunia yang meneruskan perjuangan Syekh Yasin Al-Fadani. Bangsa Indonesia pun boleh berbangga ya, apalagi bangsa Minangkabau, bahwa bangsa kita memiliki ulama-ulama yang sangat terkenal dan diakui ketinggian ilmunya di Mekah maupun di dunia. Seorang ahli hadis dari Maroko yang terkenal bernama Asy-Syaikh Abdul Hadis Al-Ghumari Al-Hasani pernah menjuluki beliau sebagai kebanggaan ulama Haramain dan sebagai muhaditsin. Kemanapun orang Padang pergi, di situ akan berdiri warung makan. Begitulah kesan umum di masyarakat, tetapi kaidah ini tidak berlaku bagi Syekh Yasin Al-Fadani. Ia menuntut ilmu hingga jauh ke Mekah dan merintis sebuah madrasah yang mencetak banyak ulama dari Indonesia. Baik guys, itu dulu sedikit mengenal sosok Syekh Yasin Al-Fadani, ulama dunia ahli sanad dari Sumatera Barat, Minangkabau. Saya bangga menjadi orang Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.